Oke, lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi, kali ini kita bakal bahas tentang cara memahami lisensi. Kenapa kok kita harus pahami lisensi itu? Oke, pertama alasannya adalah kita ini biar stay halal gitu ya. Kenapa kok stay halal? Nanti akan saya jelasin di belakang. Tapi yang jelas adalah kita harus respect lisensi yang kita dapatkan. Either itemnya kita beli atau itemnya kita nemu di open source. Kenapa? Ya contoh ya, coba lihat. Misalkan contohnya kita dapat template atau tampilan atau admin themes atau themes WordPress atau apapun itu. Satu, teman-teman biasanya ini ada ya, tak tulis kurang. Dari Nulut template atau Pirate Bay misalkan. Nah, kayak gini ya. Yang ini udah jelas ya, nggak boleh. Ya, kalau teman-teman dapat any template dari null template, website apapun, atau udah Pirate Bay dari torrent gitu, ini jelas-jelas wis 100% nggak halal. Ya. Ini udah nggak usah teman-teman tanya lagi, ini nggak boleh lah. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena nanti kalau kita mau build sesuatu yang mau jadi produk, mau jadi brand kita, mau jadi eh, personal apa ya, branding. Nah, itu nggak cocok. Apalagi mau jadi portofolio, mau jadi produk, itu ketika orang lihat, oh dia pakai template nih. Oke, sekarang dicek lagi, template-nya beli apa template legal gitu kan. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa yang kita gunakan nanti di starter code ini adalah yang halal ya, stay halal nih tadi. Sekarang, apakah ini, pertanyaannya gini, dari Code Canyon dan ThemeForest atau website-website yang jualan template itu halal apa enggak? Nah, bisa halal, bisa enggak halal, bisa haram gitu kan. Contoh ya, kita coba lihat Code Canyon nih. Nih, ini salah satu, apa ya, yang sering dipakai gitu ya misalkan. Yang buat yang sudah paham bahwa kalau dari null template sama, Pirate Bay itu udah nggak boleh. Misal kita cari di sini HTML, admin template, biasanya yang paling rame itu Metronic nih. Ini legendary banget. Nih, ada template namanya Metronic, dibuat sama orang keren lah pokoknya. Dulu saya juga pakai ini. Mulai dari yang bajak, yang beli, kemudian baru sadar tentang lisensi. Oh iya, akhirnya kalau gue mau bikin produk, either tak beli, ya, menyesuaikan dengan themes-nya ini, atau eh, buat sendiri. Akhirnya kayak gitu. Oke, pertama nih misalkan ya, beli nih misalkan $49. Ya udah, berarti ini udah teman-teman beli nih. Legal nih kan? Tapi cek dulu, ada lisensinya, ada yang regular license sama yang extended license. Regular license coba teman-teman lihat, by you or one client in a single end product which end user are not charged for, ya. The total price include the item price and a buyer fee. Jadi kalau kita mau pakai ini cuma untuk satu project, satu klien ya, atau kita sendiri untuk satu produk. Jadi kalau misalkan kita bikin dua produk pakai template ini, jadinya nggak legal kayak gitu. Atau extended license. Nah, nih, by you or one client in a single end product which end user can be charged for. Nih, the total price include the item price and a buyer fee. Ini mungkin kalau kita punya produk yang end usernya bakal kita charge kayak gitu. Kalau ini enggak. Jadi kayak bikin apa ya? Kayak bikin SaaS mungkin ya, satu produk tapi si bayarnya di charge kayak gitu. Nah, ini macam-macam lah detailnya. Jadi ini kita perlu sadari ini ya. Kita lihat nih license-nya gimana. Dibaca dulu. Seandainya nanti kita bikin produk, kita pakai template-nya Metronic, terus kita upload ke ThemeForest, pasti di-reject. Kenapa ya? Karena tidak mengikuti ini. Pasti ditanyain, kamu pakai license yang mana? Kayak gitu. Jadi akhirnya bakal ke-reject. Jadi percuma aja kita kalau bikin project, kita nggak paham lisensi ini. Itu ya. Kalau di case-nya Code Canyon, ya. Baca lagi lisensinya, pahami baik-baik.
daripada nanti projeknya udah jalan, produknya jadi, ketika dijual terganjal sama lisensi. Jadi nggak oke banget lah gitu ya. Kemudian sekarang kita bahas contoh dari open source. Open source. Open source itu artinya apa? Dia free, bisa kita pakai, bisa kita modif, kita bisa contribute lah kayak gitu kan. Free-nya itu bukan gratis, tapi free of kita bisa macam-macam gitu ya. Contoh yang kita bakal pakai nanti Stisla. Ini garapan orang Indonesia. Ada lagi admin LTE, biasanya mahasiswa saya yang sering pakai. Ini admin LTE. Nih, adanya. Ada lagi, aduh lupa. Apa ya? Lupa. Nanti ini aja dulu lah ya. Nih, ini saya milih ini ya, nanti di course ini kita pakai Stisla. Kenapa ya? Karena ini garapan orang Indonesia dan I am proud of Indonesian products gitu ya. Mari kita pakai. Ini ada lisensinya kalau nggak salah ya. Mana ya? License. Kita lihat aja di GitHub-nya. Ini GitHub-nya. License nih, license. Nah, license ya, under MIT license. Nah, kalau MIT license ini apa sih? Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang paling penting. Kita bisa gunakan ini untuk commercial use. Nah, kalau di template ini sudah definitely mention kita bisa commercial use, ya udah oke. Kita bisa modif, kita bisa distribute, kita bisa private use. Limitation-nya adalah liability dan warranty, ya sudah nggak masalah lah itu. Kita pastikan aja ini satu commercial use. Jadi kalau dengan MIT license kita bisa commercial use. Terus kalau misalkan nanti Laravelnya gimana? Laravel udah pasti lah ya, teman-teman nggak perlu bingung. Laravel pasti sudah bisa dipakai. Kemudian kalau ini admin LTE, nah bisa. Nih ada juga yang dia ngasih free tapi juga ngasih premium gitu. Ini kan free gitu ya, sudah pakai gitu. Ini ada yang tipenya bisa free, bisa premium. Nih, di GitHub-nya di share ada yang admin LTE free. Nih, kita juga perlu cek license-nya adalah under MIT ya. Admin LTE is open source project, license under MIT. Berarti kalau MIT tadi sama ya. Nih, macam-macam ya di sini ya. Nanti kita lihat aja. Sama aja kan sama yang tadi ya, sama istilah sebelumnya. Nah, tapi si admin LTE-nya ini juga menyediakan produk lain. Ada premium templates namanya gini kan. Oh, sebentar. Kalau nggak salah ada admin LTE yang premium. Ya, ini dia jualan lah ya. Ini dia jualannya dia. Ini no problem. Tapi kalau teman-teman beli, pastikan juga license-nya kayak gimana. Jangan-jangan license-nya sama kayak license-nya Metronic, sehingga nanti kalau teman-teman pakai untuk jualan, malah nggak bisa. Jadi, penting banget untuk nge-review lisensi ini. License-nya mana ya ini? Ini kalau project Indonesia, ini nggak dipikir gitu ya. Tapi kalau saya sarankan kalau mau go internasional, kita mau go produk, itu mending ini. Ini kan ya. Oke, ya kayak gitulah. Jadi teman-teman bisa perhatiin ini. Kemudian kalau mau explore lagi yang lain ya, ada namanya Zuramai ini. Ini bikin template juga. Mana ya? Nih, namanya Mazer. Nah, ini buatan orang Indonesia juga. Teman-teman bisa pilih nanti. Jadi di course ini saya ngajarin pakai Stisla, tapi saya yakin tekniknya bisa dipakai untuk membuat yang template yang ini. Ini juga bagus. Ini ada light, ada dark, ada demonya belum bisa nih. Sebentar. Demo page. Terus sama kayak tadi ya, kita pastiin lagi nih license-nya kayak gimana. Ya, ini license. Nah, biasanya yang open source itu kan kita pakai barangnya orang ya, tapi as apa ya? Kewajarannya lah gitu ya. Kita bisa nge-sponsor, bisa ngasih buy me a coffee, ngetraktir kayak gitu ya. Bisa nge-saweria gitu kayak gitu. Bisa juga contribute buat autornya. Nggak mau. Bagus kok ini. Tapi saya lebih milih Stisla buat di course ini. Tekniknya sama, nanti teman-teman bisa gunakan cara bekerja yang sama untuk menyelesaikan template-nya ini. Oke, balik lagi.
Sekarang kalau dari open source. Nah, salah satunya juga di open source itu kita mana ya demonya? Nih, kita harus apa ya? Ngasih satu tribute lah buat orang yang bikin. Aduh, ini internetnya lagi nakal. Oke, coba ini. Ntar ya. Nih hasilnya. Bentar. Nah, di bawah sini ini ada copyright yang dibuat sama Mas Naufal Azhar. Ini yang pertama kali membuat template ini. Nah, etikanya kita kita nggak ngebuang ini. Ya boleh mungkin ya, mungkin boleh ya di GitHub-nya mungkin dia memperbolehkan. Nanti teman-teman pastiin dulu. Tapi kalau saya biasanya dibolehkan atau tidak dibolehkan pun tetap tak biarkan. Kemudian tak kasih punya saya sendiri ya, karena desainnya dibuat sama Mas Naufal Azhar ini, kemudian code-nya saya yang buat. Nah, ini kita boleh nambahin kayak gitu. Ini juga etika, guys. Jadi ini etika dalam kita apa ya, beropen source ria gitu ya. Nanti akan panjang ya, nggak masalah gitu kan. Atau nanti ini dikecilin lagi juga nggak apa-apa. Nah, tadi kenapa kok stay halal? Satu, karena komersialisasinya aman. Dan yang paling penting halal gitu ya. Oke. Terus dari Code Canyon tadi saya reviewkan lagi ya. Lisensinya itu di sana untuk satu kali project, kalau multiple project lagi beli lagi template-nya dan kayak gitulah. Nah, kalau kita sudah on the right track masalah lisensi, nanti kita ke depannya akan jauh lebih aman. Ketika ada orang yang lihat portofolio kita juga, oh ini orang sadar dengan lisensi, ini akan memperbaiki ya image kita yang dulunya orang Indonesia itu dipikir ngehack, ngecrack gitu kan. Sekarang kita bisa jadi creator. Oke, itu dulu masalah lisensi. Semoga tercerahkan. Trik-triknya melihat lisensi, gampangnya lihat di lisensinya bisa dikomersialize apa enggak. Kalau sudah bisa kita pakai. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.